Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan 5 kategori klasifikasi data. Yang pertama yaitu sumber data, yang kedua sifat data, yang ketiga jenis data, yang keempat waktu pengumpulan data, dan yang terakhir cara memperoleh data. Yang pertama yaitu sumber data, yang dibagi menjadi dua yaitu data internal dan data eksternal. Data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data ini diperoleh dalam suatu organisasi atau entitas. Contohnya seperti data penjualan bulanan perusahaan, data karyawan, dan laporan keuangan internal. Data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Data ini diperoleh dari luar organisasi atau entitas. Contohnya, data demografis dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data pasar dari lembaga riset eksternal, laporan ekonomi dari pemerintahan. Yang kedua, sifat data. Contohnya data kuantitatif, data yang berbentuk angka yang dapat diukur, misalnya tinggi badan siswa dalam suatu kelas. Data kualitatif, data yang berbentuk deskripsi atau kategori, misalnya warna favorit siswa dalam satu kelas. Yang ketiga, jenis data. Contohnya data distrik, data yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu saja, tidak dapat mengambil nilai pecahan, misalnya jumlah anak dalam sebuah keluarga. Data kontinu, data yang dapat mengambil nilai berapapun dalam suatu interval, misalnya berat badan seseorang yang bisa berupa angka desimal, seperti 65,5 kg. Yang keempat, waktu pengumpulan data. Contohnya, data cross-sectional, data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Misalnya, data penjualan pada tanggal 1 Januari 2023. Data time series, data yang dikumpulkan pada beberapa titik waktu yang berbeda. Misalnya, data penjualan bulanan dari Januari hingga Desember 2023. Yang kelima, cara memperoleh data. Contohnya, data observasi, data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, misalnya mengamati perilaku konsumen di sebuah toko. Data eksperimen, data yang diperoleh melalui percobaan terkontrol, misalnya data hasil uji coba obat pada sekelompok pasien. Data wawancara, data yang diperoleh melalui proses tanya-jawab secara langsung, misalnya wawancara dengan narasumber tentang pendapatnya terhadap suatu isu. Data dokumentasi, data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang sudah ada. Misalnya data laporan keuangan perusahaan dari arsip tahunan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.